Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Karisma dari ME22G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penganggaran untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangannya. Secara umum, saat mendengar kata anggaran atau budgeting, yang terlintas di pikiran kita adalah menerima sejumlah uang, kemudian menentukan berapa jumlah yang harus dialokasikan untuk pengeluaran tertentu. Sistem ini biasanya bisa dijalankan dengan individu ataupun kelompok. Misalnya, setelah menerima gaji, seseorang bisa mengalokasikan dana tersebut untuk belanja bulanan, hiburan, tabungan, cicilan. Namun dalam dunia bisnis diperlukan keterlibatan banyak pihak dalam menentukan anggaran. Menentukan jumlah yang harus dikeluarkan untuk berbagai pengeluaran hanyalah tahap awal dari proses pembuatan anggaran. Selanjutnya, perusahaan harus menilai kinerja pengeluarannya secara efektif. Terlepas dari jenis bisnis, kemampuan dalam menerapkan anggaran adalah masalah hidup dan mati dalam dunia bisnis. Sebelumnya pembahasan lebih lanjut, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu definisi anggaran. Pengertian dari anggaran sendiri adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis melalui seluruh kegiatan perusahaan. Dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang, menurut Munandar pada tahun 1986. Adapun manfaat utama yang diperoleh dalam menyusun budget perusahaan adalah sebagai berikut: sebagai alat barometer bagi pihak manajemen dalam melakukan perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Membuat perencanaan seberapa besar rencana anggaran biaya yang ditetapkan dan dijadikan sebagai alat acuan aturisasi keuangan. Alat untuk mengukur seberapa besar tingkat pencapaian target perusahaan dan efisiensi biayanya. Setelah anggaran selesai, setiap triwulan kami melakukan refleksi terhadap apa yang terjadi atau dalam aktual versus anggaran. Tentu saja, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Disinilah perkiraan triwulan menjadi penting. Hal ini membantu untuk mengelola kesenjangan antara anggaran awal dan kenyataan. Berdasarkan wawasan tertentu, perkiraan adalah tujuan sebenarnya dari perusahaan tersebut. Penganggaran adalah implementasi taktis dari rencana bisnis yang tergabung dalam proses perencanaan dan pengendalian bisnis. Rencana jangka panjang ini juga diterjemahkan ke dalam rencana operasi tahunan departemen. Rencana bisnis dipraktikkan menggunakan prosedur perencanaan dan penganggaran. Apa yang harus dilakukan, kapan, dan pengendalian yang diperlukan termasuk penganggaran untuk memastikan bahwa hasil yang direncanakan benar-benar tercapai. Ada metode penganggaran. Metode pertama ada strategi penyusun anggaran inkremental. Metode penganggaran inkremental ini adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan. Yang harus Anda lakukan adalah menyesuaikan anggaran periode fiskal ada atau yang terakhir dengan kenaikan atau persentase untuk mendapatkan anggaran tahun baru atau tahun berjalan. Tak ada rumus yang ditetapkan untuk penganggaran inkremental. Cukup ikuti asumsi bahwa pengeluaran yang terjadi pada periode fiskal sebelumnya akan terjadi di titik awal untuk periode fiskal yang baru. Keuntungan dari anggaran inkremental adalah ada penganggaran inkremental salah satu cara termudah untuk tetap berada di jalur yang benar. Memastikan anggaran tetap stabil selama periode fiskal. Tak ada perhitungan yang rumit untuk mencapai anggaran baru. Pada dasarnya, analisis anggaran tidak diperlukan sehingga metodologi ini cepat dan bisa menghemat biaya. Kelemahan penganggaran inkremental: karena penganggaran inkremental menggunakan tata periode sebelumnya untuk menentukan penganggaran baru, perusahaan akan meningkatkan alokasi biaya setiap departemen jika mereka menghasilkan semua uang mereka dari anggaran tahun lalu, bahkan jika departemen tersebut tidak benar-benar membutuhkannya. Selanjutnya ada strategi penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Activity Based Budgeting atau ABB atau metode berbasis aktivitas adalah pendekatan dari atas ke bawah yang menganalisis aktivitas secara menyeluruh untuk memprediksi anggaran operasional dan biaya di masa mendatang. Dalam konteks ini, aktivitas mengacu pada apapun yang menimbulkan biaya dan akuntan yang dapat memeriksa berbagai cara untuk menciptakan efisiensi. Anggaran tahun berjalan dibentuk berdasarkan informasi ini. Ada 3 langkah utama untuk menentukan anggaran baru berdasarkan pendekatan ABB. Yang pertama ada mengidentifikasi pemicu biaya dan aktivitas yang relevan, yang merupakan item yang bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, tentukan total unit yang diproyeksikan untuk aktivitas-aktivitas ini, yang merupakan dasar untuk menghitung anggaran tahun berikutnya.
Yang terakhir, ada memperkirakan biaya per unit aktivitas yang akan dikendalikan atau yang akan dikalikan dengan tingkat aktivitas. Keuntungan penganggaran berbasis aktivitas ini merupakan metode yang baik karena Anda dapat melihat biaya yang tepat untuk setiap aktivitas operasional yang memberikan pandangan yang jelas kemana setiap uang akan digunakan. Hal ini memudahkan untuk mengurangi biaya yang dapat mengurangi keuntungan dari penjualan. Selain itu, ABB adalah metode berguna untuk bisnis yang memprioritaskan pandangan ke depan daripada melihat aktivitas sebelumnya, bukan hanya alokasi biaya berdasarkan aktivitas sebelumnya saja. Adapun kelemahan berbasis aktivitas, ya ABB bisa sangat mahal untuk diterapkan dan sangat memakan waktu dibandingkan dengan penganggaran tradisional. Tim analis perlu mengidentifikasi aktivitas perusahaan dan biaya masing-masing aktivitas. Kemudian mereka harus menentukan anggaran sesuai setiap departemen secara akurat. Dan Anda tidak bisa memperkerjakan sembarang orang untuk menganalisis catatan bisnis Anda. Anda bisa memutuskan akuntan berpengalaman yang memiliki pengalaman yang mendalam tentang jenis-jenis proses penganggaran ini. Dan yang ketiga di sini ada strategi penyusunan anggaran berbasis nol. Penganggaran berbasis nol atau zero-based budgeting adalah metode yang dimulai dari nol. Metode ini dimulai dengan mengasumsikan bahwa semua anggaran departemen adalah nol dan harus dibangun kembali dari awal setiap periode fiskal. Setiap departemen harus merencanakan dan menjustifikasi setiap dolar yang dikeluarkan untuk membangun anggaran dari awal. Meskipun penganggaran berbasis nol membutuhkan pembenaran baris demi baris atas apa yang dibelanjakan, metode ini merupakan metode yang fleksibel yang dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan. Adapun keuntungan dari penganggaran basis nol ini. Penganggaran basis nol ini akhirnya memungkinkan pemimpin perusahaan untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Metode ini juga dapat mencegah kesalahan alokasi sumber daya karena mudah untuk melihat di mana Anda dapat menghemat dan membelanjakan pada tingkat yang lebih rinci lagi. Hal ini bisa menghasilkan operasi yang lebih terfokus pada biaya yang lebih rendah, strategi yang lebih baik untuk masa depan, serta memberikan ruang untuk beradaptasi dengan rencana yang berbeda ketika terjadi perubahan secara tiba-tiba. Dan kelemahannya adalah penganggaran berbasis nol ini biasanya menawarkan wawasan baru tentang cara menyusun anggaran Anda, namun dikenal sebagai pendekatan yang sangat memakan waktu. Seringnya anggaran perlu dievaluasi dan disesuaikan. Itulah mengapa metode ini bukan metode yang umum digunakan dan banyak perusahaan hanya menggunakan sesekali saja. Pemimpin perusahaan dapat mengharapkan penyesuaian ulang dan konsisten dan banyak percobaan dan ada banyak kesalahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan penyampaian saya yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.